Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas metodologi penelitian pada materi laporan penelitian. Yang pertama, mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena membuat laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian ini, kita mengetahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. 2. Apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti? Yang pertama, cover depan atau sampul depan. Yang kedua, judul. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1 pendahuluan. Pada bagian bab 1 pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang diceritakan, kenapa penting itu diambil sebagai judul utama, dan tersebut menceritakan latar belakang masalah yang diambil sebagai poin penting, sehingga dalam pengambilan solusi dalam penelitian tersebut terarah. Selain itu, terdapat tujuan dari permasalahan yang dilakukan yang umumnya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, artinya terdapat batasan yang harus dikerjakan yang menjaga tidak keluar dari inti utama dalam penelitian yang dilakukan. Intinya, dalam bagian pendahuluan karya tulis ilmiah memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagian bab 2, isi atau landasan teori. Sementara pada bagian bab 2, penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka, di sini Anda bisa menulis saja yang Anda gunakan untuk menunjang penelitian Anda. Bab 3, pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang dilakukan. Bahkan, bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Bagian bab 4 atau penutup. Di samping memaparkan kesimpulan yang didapatkan, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut, agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama, walau dengan tempat yang berbeda. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, dalam tulisan font, spasi, dan ukuran kertas, ada aturannya. Kertasnya harus A4, jenis fontnya Times New Roman. Ukuran fontnya 2px dan spasinya 1. Untuk ukuran margin, tab atas 3 cm, bold 4 cm, left atau kiri 3 cm, right atau kanan 4 cm. Bab dan superbab. Dalam penulisan bab dan superbab pada penulisan penelitian karya ilmiah, ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi. Pada umumnya, pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan sistem numeral. Contohnya 1 titik A titik. Bedanya dalam skripsi, dianya hurufnya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan selanjutnya.
Tulisan di bold. Huruf pertama setiap kata ditulis huruf kapital atau huruf besar. Sama halnya menulis judul pada umumnya. Anak subbab ditulis dengan style font italic. Masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital. Kecuali untuk kata preposisi ya. Kata penghubung juga tidak, kata sambung, dan kata tugas. Jarak antar bab itu 2,5 spasi. 5. Judul atau artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang peneliti dalam penelitian karya ilmiah. Terdapat penulisan judul artikel pada judul artikel. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Menggunakan huruf kapital semua, tulisan di bold, masih menggunakan jenis font Times New Roman, posisi judul berada di tengah halaman alias di Ctrl A, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. 6. Penulisan paragraf. Untuk menulis paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. 7. Penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah, ini ditulis dan yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Halaman judul itu diletakkan I kecil dan seterusnya. Pada bagian utama diletakkan 1, 2, dan 3 ya. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel yang mana terdapat judul tabel yang menggunakan penomoran sesuai. Sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga memungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik atau foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Walaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di-copy. Kemukakan macam-macam format laporan penelitian. Formatnya ialah yang pertama, halaman pengesahan, ringkasan perangkas, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah 1, batasan masalah, rumusan masalah. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ada kajian teori, kajian penelitian relevan, kerangka berpikir. Pada bagian bab 3, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 4, metode penelitian. Desain penelitian tepat waktu dan waktu populasi dan sampel. Teknik dan instrumen, teknik analisis data. Bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Data hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian. Bagian bab 6, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran 1 instrumen penelitian, lampiran 2 biodata peneliti, lampiran ketiga hasil uji validasi dan koefisien reliabilitas, lampiran keempat analisis deskriptif. Ini format dalam laporan mixed method. Judulnya dampak sertifikasi guru SMK terhadap jenis penelitian mixed method oleh Sutopo T. Instansi Universitas Negeri Yogyakarta. Terus, apa aja bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan penelitian atau skripsi tersebut? Bahan penunjang yang ada dalam skripsi tersebut ialah buku pedoman dan jurnal. Baik, itu saja materi pada
laporan penelitian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.